Rumah tusuk sate dianggap mistis. Kenapa ya rumah tusuk sate seringkali diasosiasikan dengan konotasi yang negatif? Tusuk sate sendiri merujuk pada istilah untuk menyatakan lokasi rumah atau bangunan yang terletak tepat di ujung persimpangan jalan. Ada beberapa mitos yang beredar tentang rumah atau bangunan tusuk sate, mulai dari penghuni yang mudah sakit, hubungan menjadi renggang, bahkan rawan terjadi kecelakaan. Terlebih lagi apabila bangunan tusuk sate ini digunakan untuk berbisnis. Katanya bakal kurang hoki. Apakah benar demikian? Mitos yang pertama, anggota keluarga mudah sakit. Rumah atau bangunan tusuk sate berhadapan langsung dengan jalan lurus dan persimpangan. Hal tersebut membuat bangunan memiliki aliran angin yang sangat kuat sehingga debu dan kotoran lebih mudah masuk. Debu dan kotoran tersebut yang membuat meningkatnya risiko terpapar penyakit bagi penghuni. Solusinya adalah tidak menempatkan pintu utama dan jendela di posisi yang berhadapan langsung dengan jalan. Tempatkan pintu dan jendela di samping kanan atau kiri agar aliran udara menjadi lebih teratur, serta membuat debu dan kotoran tidak langsung masuk ke dalam rumah. Selain itu, dianjurkan untuk membersihkan rumah lebih rutin. Mitos yang kedua, keluarga menjadi kurang harmonis. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan termal, yaitu kesinambungan antara suhu tubuh dan lingkungan. Kenyamanan termal merupakan kondisi pikiran atau psikologis yang mengekspresikan kepuasan terhadap lingkungan termal. Riset Nuraini dan Raidi tahun 2021 pada sebuah studi kasus bangunan tusuk sate menunjukkan bahwa letak bangunan tusuk sate tidak memenuhi standar kenyamanan termal, sehingga memengaruhi keadaan psikologis dan mood penghuni. Lokasi rumah yang berhadapan langsung dengan persimpangan jalan memungkinkan cahaya matahari lebih mudah masuk tanpa penghalang, sehingga hawa panas yang tidak nyaman dalam rumah lebih sering muncul. Hawa dan cuaca panas akan membuat seseorang lebih emosi dan marah dan berpotensi pada terjadinya perselisihan antar penghuni. Solusinya adalah dengan menambahkan kanopi untuk mencegah cahaya matahari masuk secara langsung ke dalam rumah. Bisa juga dengan menambahkan tirai pada jendela untuk meredam cahaya matahari yang masuk. Bahkan, hal ini bisa juga diatasi dengan memberikan taman sebagai vegetasi di depan rumah. Mitos ketiga, rawan terjadi kecelakaan. Rumah tusuk sate yang berada persis di ujung persimpangan jalan tentunya menjadi tempat bertemunya berbagai kendaraan yang akan menuju berbagai arah. Hal itu secara tidak langsung meningkatkan risiko kendaraan yang mengalami kecelakaan atau bahkan menabrak rumah di lokasi tersebut. Solusinya adalah dengan membuat taman atau kolam di depan rumah sehingga mencegah kendaraan yang mengalami kecelakaan langsung menghantam bangunan. Cara lainnya seperti yang dipaparkan oleh Mas Dian MRE dalam buku Solusi Feng Shui, bisa dengan membuat dinding yang tinggi yang berguna untuk menahan pukulan alam yang merugikan, atau bisa menempatkan pot tanaman berukuran sedang yang berwarna cerah agar pengendara dapat melihat adanya rumah di lokasi tersebut. Mitos yang terakhir, kurang baik untuk lokasi bisnis. Menurut H.S. Wong dan Gideon Slamet dalam bukunya Rumah Hoki, menurut pandangan Feng Shui dan arsitektur, lokasi tusuk sate memiliki kekurangan seperti bising karena banyak kendaraan yang lalu lalang dari 3 arah persimpangan, sulitnya akses parkir karena faktor lalu lintas 3 arah, polusi debu dan udara, sorot lampu yang langsung ke arah bangunan, dan sebagainya. Solusinya pada dasarnya hampir sama, seperti memindahkan posisi pintu masuk, menambahkan elemen tanaman atau air di posisi bangunan yang berhadapan dengan jalan, atau membuat bangunan lebih menjorok ke dalam dan membuat halaman untuk lokasi parkir yang cukup luas. Nah, beberapa info tadi merupakan studi di kasus dan beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan kalau kalian memiliki hunian atau bangunan yang terletak di tusuk sate. Kira-kira ada lagi nggak sih mitos tusuk sate yang kalian tahu? Kalau ada, komen di bawah ya. Sekian KKKpedia episode kali ini. Sampai jumpa di pembahasan KKKpedia selanjutnya.